Sobat sehat, sukses, bahagia yang tercinta. Saya jadi ingin menimbrung untuk berkomentar juga dengan masalah yang sekarang sedang dibutuhkan di dunia medsos, gara-gara ada yang memposting kembali ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang meminta tidak ikut kegiatan menyaksikan kesenian wayang pada jamaah yang menanyakannya, dan yang jadi dalang supaya bertobat. Padahal wayang justru telah menjadi satu dari hasil kebudayaan Indonesia yang dihargai dunia, dan kesenian wayang kulit telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya bukan benda pertama Indonesia dalam kategori Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tahun 2003. Meskipun penonton wayang kulit dan wayang orang dari waktu ke waktu telah mengalami penyusutan jumlahnya, terutama di kalangan anak muda. Apalagi di daerah luar Jawa yang sebagian besar malah tidak kenal cerita wayang. Orang-orang yang tidak mempunyai apresiasi dengan wayang bahkan mempunyai alasan menolak terlibat dalam kesenian wayang karena dianggap bukan berasal dari keyakinan Islam, mempunyai dasar alasannya sendiri. Sedang orang yang menghargai peran wayang baik dari sisi seninya maupun perannya sebagai media dakwah di waktu yang lalu mempunyai dasar yang kuat pula. Silakan simak diskusi dan perdebatan dari dua sisi berbeda masalah wayang kali ini. Wayang kulit adalah kesenian dengan menggunakan bentuk karakter mitologi yang biasanya dibuat dengan menggunakan lembaran kulit, dimainkan oleh seorang dalang, dan wayang kulit membawa cerita-cerita dengan pesan-pesan yang berasal dari kepercayaan dan budaya setempat mengenai budi pekerti luhur dan kadang-kadang berupa kritik sosial. Lalu bagaimana sebenarnya sejarah wayang kulit dan apa saja ragamnya di Nusantara? Sebutan wayang berasal dari kata wayang yang artinya bayangan. Karena pertunjukan wayang biasanya penonton bisa melihat dari balik layar atau dalam bahasa Jawa geber, berupa bayangan dari wayang yang disorot oleh cahaya penerangan yang disebut blencong di muka layar putih. Tapi ada juga yang menyebut asal kata wayang dari mahyang, yang artinya menuju kepada roh spiritual, para dewa atau yang berkuasa. Terkait sejarahnya ada beberapa pendapat tentang dari mana asal usul wayang kulit ini mulai dikenal di Nusantara. Pendapat pertama menyatakan bahwa asal usul wayang adalah Pulau Jawa. Pendapat kedua menyatakan bahwa wayang berasal dari India. Pendapat ketiga menyatakan bahwa asal usul wayang berasal dari percampuran budaya Jawa dan India. Sementara pendapat keempat meyakini bahwa wayang berasal dari negeri Cina. Wayang sudah jauh sebelum abad ke-9 di Pulau Jawa sendiri dikenal adanya wayang gedok, wayang golek, wayang jemblung, wayang kalitik atau klitik, wayang karucil atau kerucil, wayang langendrio, wayang lumping, wayang madyo, wayang pegon, wayang purwo, wayang puworo, wayang sasak, wayang topeng, dan wayang wong atau wayang orang. Di Bali masyarakat mengenal adanya wayang gambuh, wayang parwa, dan wayang ramayana. Sementara di Lombok ada wayang sasak, di Kalimantan ada wayang banjar, dan di Sumatera ada wayang Palembang. Wayang kulit semula terbuat dari daun lontar, dan sejarah wayang kulit pada zaman dulu masih ada kaitannya dengan hal-hal yang religius, yaitu untuk memperingati para leluhurnya yang telah meninggal dunia. Ahli antropologi ada yang berpendapat bahwa wayang sebetulnya berasal dari suatu upacara keagamaan untuk memuja arwah nenek moyang. Arwah nenek moyang itu dinamakan hyang. Kedatangan arwah nenek moyang diwujudkan dalam bentuk bayangan. Arwah nenek moyang diminta datang untuk memberikan restu kepada yang mengundangnya. Sejarah wayang kulit dalam perkembangan selanjutnya dibuat dari kertas kulit kayu dengan dijepit dengan kayu. Pada zaman Majapahit, wayang telah mengalami perkembangan yang lebih maju dengan telah dibuat menyerupai manusia. Ada rambutnya, pakaian, perhiasan, dan telah diberi warna. Selanjutnya, wayang kulit yang terbuat dari kulit itu terjadi di era Sunan Kalijaga. Pada waktu itu pemerintahan Raden Fatah di Demak. Dari waktu ke waktu sejarah wayang kulit telah mengalami perkembangan dan perubahan baik dari segi bentuk, bahan dasar maupun pewarnaannya.
Penambahan perlengkapan pakaian wayang seperti dodot, kampuh, mahkota, dan celana dimulai pada zaman Sultan Hadiwijaya di Pajang. Sedangkan adanya para tokoh abdi dalam yaitu Semar, Gareng, Petruk, Bagong dilakukan pada zaman Raja Sultan Hanyokrowati di Mataram. Bagi yang tidak setuju dengan peran wayang dalam kehidupan umat Islam, maka ada yang berpendapat bahwa sekarang ini wayang tidak bisa disebut sebagai sarana dakwah, karena pergelaran wayang biasanya berhenti dalam pergelaran wayang itu sendiri dan tidak bergerak pada usaha dakwah yang sebenarnya. Pergelaran wayang sekarang tidak bisa disebut sebagai dakwah karena memang pertunjukan tersebut sudah merupakan terminologi tunggal, artinya setelah adegan tancap kayon kemudian selesai. Setelah selesai ya sudah, tidak terhubung kemana-mana. Wayang juga bukan majelis taklim karena ilmunya bukan datang dari Al-Quran dan hadis, tapi dari agama lain seperti Hindu dan Buddha. Hal ini bisa dilihat karena cerita wayang berasal dari kitab Ramayana dan Mahabharata yang aslinya dari agama Hindu. Demikian pula tokohnya adalah para dewa seperti Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Yomodipati, selain Pandawa dan Kurowo. Perabot wayangnya pipih seperti patung atau gambar manusia bernyawa dan tidak ada suasana agama. Wayang bukan ibadah karena sebagai ibadah kayaknya bertentangan dengan syariat. Wayang sebagai ibadah bertentangan dengan syariat tersebut bisa dilihat misalnya dalam ketika melantunkan bahasa Ong atau Hong. Ong atau Hong asalnya adalah bahasa persembahan kaum Hindu. Maka ketika dalam melantunkan Ong dan Hong itu berarti tasabuh atau meniru-niru suatu kaum, dalam hal ini adalah Hindu. Sedang tasabuh atau meniru-niru suatu kaum dalam agama dilarang atau bertentangan dengan syariat. Dasarnya adalah man tasabaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka digolongkan menjadi kaum itu. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongannya. Dari hadis riwayat Abu Dawud. Juga dalam hadis lain dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga mereka menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan telah dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perkaraku, dan barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka." Hadis riwayat Ahmad. Bagi yang menyetujui peran wayang sebagai media dakwah oleh Wali Songo beralasan bahwa wayang telah digubah oleh para wali di masa lalu agar bisa menjadi media penyampaian ajaran-ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam wayang juga ada lakon Dewa Ruci yang inti ceritanya menjelaskan tentang makrifat. Oleh karena itu, jika dihayati benar, maka menjadikan orang paham terhadap penciptanya, yaitu Tuhan. Sunan Kalijaga berusaha memasukkan nama-nama Islam juga seperti Jimat Layang Kalimosodo sebagai ajian paling ampuh dari Prabu Darmokusumo atau Yudhistira sebagai saudara sulung dari Pandowo yang 5 bersaudara. Ada wayang dengan cerita Amir Hamzah yang asalnya dari negeri Baghdad dipertunjukkan melalui wayang golek dengan tokoh-tokohnya diambilkan dari pahlawan-pahlawan Islam. Di samping itu muncul juga wayang yang dimainkan oleh orang-orang atau wayang wong, sehingga drama dan seni tari masih tetap berkembang dengan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sunan Kalijaga merupakan tokoh Wali Songo yang mahir memainkan kesenian wayang. Kemahirannya dalam kesenian wayang dimanfaatkan betul untuk melakukan kegiatan dakwah Islam. Dikatakan bahwa dalam setiap pementasannya Sunan Kalijaga tidak meminta upah, namun dia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tema-tema wayang yang telah dimasuki dengan nilai-nilai Islam itu dipentaskan sebagai sarana mengajarkan nilai-nilai Islam kepada para penonton yang notabene telah masuk Islam karena telah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Dengan menggunakan basis kesenian, dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini merupakan metode dakwah yang sangat kreatif khas para guru sufi yang mendidik dengan hati dan tanpa menggurui.
Strategi dakwah Wali Songo yang meminjam cerita agama seperti Hindu sampai ke cerita dewa-dewanya ini bisa dibilang ya sangat unik. Mungkin hanya terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Bagi orang luar mungkin menganggap bahwa atau mengatakan itu terlalu menuruti lingkungan atau kepercayaan setempat. Bahkan strategi seperti ini tidak dilakukan di daerah-daerah lain seperti Sumatera dan Sulawesi misalnya. Jadi keluasan dalam membawakan ajaran agama ini memang luar biasa. Tapi keluasan seperti ini memang ada akar ajarannya juga di dalam Islam. Seperti di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada sekelompok orang Islam yang sedang dalam perjalanan ke tempat Bani Quraidah dan memerintahkan jangan seseorang melakukan sholat asar kecuali tiba di perkampungan Bani Quraidah. Maka ketika sebagian orang-orang itu sampai waktu asar dalam perjalanan lalu melakukan sholat asar juga, maka sebagian yang lain berkata, kami tidak akan sholat sampai tiba di sana. Orang-orang yang tidak sholat mengatakan bahwa Nabi tidak memerintahkan sholat sampai ke tempat yang dituju. Ketika kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau membiarkan saja baik yang sholat atau yang tidak sholat pada peristiwa waktu itu dan tidak mencela salah satu dari mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa keluasan Nabi di dalam penerapan ajaran Islam. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah seorang laki-laki menghadap beliau. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, celaka aku. Nabi kemudian berkata, apa yang terjadi padamu? Laki-laki tadi lantas menjawab, aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang puasa. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan? Laki-laki itu menjawab, tidak. Lantas Nabi bertanya lagi, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Laki-laki itu menjawab, tidak. Lantas Nabi bertanya lagi, apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin? Laki-laki itu juga menjawab, tidak. Kemudian beliau mengatakan, ambillah dan bersedekahlah dengan kurma ini. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dari aku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah ini daripada keluargaku. Kemudian beliau berkata, berilah makanan kurma ini pada keluargamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak ayat Al-Quran yang seperti ini yang menjelaskan kemudahan di dalam beragama Islam. Misal dalam ayat 185 surat Al-Baqarah, ayat Allah bersabda bahwa Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Dia tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini berkaitan dengan kemudahan dalam beribadah puasa. Pada ayat 78 surat Al-Hajj ditegaskan oleh Allah juga bahwa Dia tidak membebani kesukaran kepada kalian di dalam agama. Wa ma ja'ala 'alaikum fiddin min haraj. Ayat 107 surat Al-Anbiya juga mengisyaratkan dengan jelas bahwa karena fungsi kerahmatan yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW, mestilah Islam yang dibawa oleh beliau berfungsi kerahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak diutus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Islam juga dinyatakan sebagai agama yang toleran atau samahah. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya sebagai berikut, agama yang paling dicintai Allah adalah Al-Hanifiyah dan Al-Samhah, yang lurus dan yang toleran, dari hadis riwayat Bukhari. Maka bisa dipahami Sunan Kalijogo dan Wali Songo begitu lunak pada budaya setempat dan tidak berniat menentang secara frontal. Dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa, Wali Songo menggunakan pendekatan tasawuf atau mistik Islam yang biasanya juga disukai oleh penganut Hindu Buddha. Dengan cara perlahan dan bertahap, dengan tanpa menolak dengan keras terhadap budaya masyarakat Jawa,
Islam memperkenalkan toleransi dan persamaan derajat. Dalam masyarakat Hindu Jawa yang menekankan perbedaan derajat antar kelompok pada waktu itu, ajaran Islam tentang persamaan derajat menarik bagi masyarakat Jawa. Ditambah lagi kalangan pedagang yang mempunyai orientasi kosmopolitan, panggilan Islam yang menekankan pada persamaan derajat semua manusia ini dan yang membedakan adalah hanya kadar ketakwaannya, ini sangat menarik bagi mereka. Apapun perselisihan pendapat tentang wayang, saat sekarang setiap orang mempunyai kesempatan untuk muncul di dunia medsos karena kemudahan masuk internet. Dan karena itu setiap orang harus siap dan bersedia dikritik atau diselisih pendiriannya. Mungkin ini adalah konsekuensi dari kita memilih nilai demokrasi dan toleransi.